Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak ini ibu yang soleh dan solehah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Apa yang kalian ketahui tentang hemat, rendah hati dan sederhana? Rendah hati adalah sikap diri yang merasa tidak lebih dari orang lain. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada di dalam dirinya semata-mata merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang muslim yang memiliki sikap rendah hati maka akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Hemat adalah sikap suka hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya sehingga tidak kikir dan tidak boros. Jadi orang yang hemat itu adalah orang yang menggunakan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhannya dan tidak suka memboros-boroskan atau membuang-buang hal-hal yang tidak digunakan dan tidak diperlukan. Sedangkan hidup sederhana adalah hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk tidak melakukan pemborosan. Dengan sederhana akan membuat kehidupan manusia akan menjadi lebih tentram dan tenang, karena berpoya-poya dan menghambur-hamburkan harta adalah pemborosan yang merupakan dari perbuatan syaitan. Dalil tentang hemat, rendah hati dan sederhana yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27. Yang pertama, Quran Surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman lillazina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza qatabahumul jahiluna qalu salamah. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Yang kedua, Quran Surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi Innamal mubazirina kanu ihwana sayyatin wa kana saytanu lirabbihi kafuro. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, pesan-pesan mulia dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63 yaitu, dalam ayat ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Rendah hati sama dengan tawadu. Tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Nah, jadi lawan dari kata rendah hati yaitu sombong, takabur atau angkuh. Pernahkah kamu melihat orang yang berjalan dengan penuh kesombongan dan besar kepala? Nah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 37 yang berbunyi wala tamsi fil ardi maroha, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Tahukah kalian bahwa Allah sangat murka kepada setan karena keangkuhannya? Saat itu Allah memerintahkan setan untuk menghormati Adam alaihissalam. Namun setan menolak untuk menghormati Adam karena mereka beranggapan bahwa mereka lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Setan merasa bahwa dirinya diciptakan dari api itu adalah jauh lebih mulia daripada Nabi Adam yang hanya diciptakan dari tanah. Pesan-pesan mulia dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27 yaitu ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah.
Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa berpoya-poya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Mengapa harus berhemat air? Bukankah wudhu itu merupakan ibadah? Mengapa kita harus berhemat air? Nah, ternyata pelajaran menghemat air ini telah diajarkan dari zaman Rasulullah SAW. Perhatikan kisah berikut ini. Saat itu ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad sedang berwudu. Wudunya lama dan menghabiskan banyak air. Rasulullah melihat hal ini, lalu beliau bertanya, "Mengapa kamu berlebih-lebihan, Sa'ad?" Sa'ad menjawab, "Maaf ya Rasul, apakah kalau wudu juga dilarang berlebih-lebihan?" Rasul menjelaskan, "Ya, tidak boleh berlebih-lebihan meskipun engkau berwudu di sungai yang mengalir sekalipun." Contoh lain dari hidup hemat adalah dengan rajin menabung mulai dari sekarang. Dengan menabung, kita akan mempunyai tata kelola yang baik dalam mengatur kondisi keuangan. Selain itu, menabung dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang. Dampak positif lainnya adalah berhemat sebagai antisipasi ketika kita membutuhkan biaya yang mendadak atau lumayan besar. Bukankah berperilaku hemat dan hidup sederhana akan membantu dan meringankan kita di masa depan? Yang artinya, dari Abu Umamah ia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah SAW memperbincangkan tentang dunia, maka Rasulullah SAW bersabda, Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya dan pantas. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rendah hati, hemat dan sederhana merupakan akhlak mulia yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Bu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.